Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Nah, di video kali ini aku masih ingin melanjutkan untuk seleksi kompetensi bidang jabatan arsiparis. Nah, kali ini aku share part 3 untuk kalian semua. Alhamdulillah kemarin setelah aku share part 1, part 2, kemarin ada teman aku yang ngasih kisi-kisi ketika dia mengerjakan SKB untuk arsiparis. Dia ngasih beberapa kisi-kisi via WA. Yang pertama itu tentang Hari Kearsipan Nasional, itu tanggal berapa, itu tahun kemarin muncul untuk soal seperti itu. Terus yang kedua itu Organisasi Kearsipan Dunia. Bagi kalian arsiparis atau yang kuliah di kearsipan pasti tahu Hari Kearsipan Internasional itu tanggal berapa. Tapi menurut saya untuk jabatan arsiparis itu biasanya di teman-teman aku di kantor itu memang dia mendaftar jabatan arsiparis, tapi latar belakang pendidikan mereka itu bukan tentang bukan di kearsipan. Jadi kebanyakan untuk arsiparis dia bisa diambil dari jurusan administrasi, jurusan sosiologi, jurusan teknologi informasi, dan masih ada lagi. Terus aku kasih lagi kisi-kisi yang ketiga dari teman aku. Kebanyakan teori itu di Undang-Undang Kearsipan. Kalian tahu ya, Undang-Undang Kearsipan itu nomor 43 tahun 2009. Terus yang keempat dia ngasih misalnya kayak kartu kendali warna putih itu untuk apa. Nanti aku share juga macam-macam kartu kendali itu apa, pengertiannya kartu kendali itu apa. Terus mengenai arsip harusnya disimpan di tempat mana? Pilihan jawabannya itu katanya di gunung, kota ramai, kali, kalian tahu kali itu sungai, dan lain sebagainya, katanya dia begitu. Terus kisi-kisi dari dia yang terakhir yaitu seperti kode klasifikasi itu keluar untuk soal kompetensi bidang kearsipan yang tahun kemarin. Oh ya, buat teman-teman semuanya, jangan lupa klik tombol subscribe, terus kalian klik juga tombol loncengnya, biar kalau ada notifikasi dari channel aku, kalian bisa mengikuti video yang aku upload. Terus boleh kalian juga share ke teman-teman kalian jika video aku bermanfaat. Kalian komen pun juga sangat terima kasih. Nanti bakal insya Allah aku balas satu persatu pertanyaan kalian. Langsung aja kita simak materi untuk kisi-kisi yang tadi aku share di depan, aku jelasin di video kali ini. Nah, kita mulai untuk kisi-kisi yang pertama dulu. Hari Kearsipan Nasional itu pada tanggal berapa sih? Nah, tanggal 18 Mei 1971 merupakan hari yang sangat penting dan bersejarah bagi insan kearsipan nasional. Tanggal 18 Mei 1971, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan ditandatangani. Undang-undang yang merupakan momentum kebangkitan dunia kearsipan nasional. Kini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan pokok-pokok kearsipan telah direvisi dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, jadi Hari Kearsipan Nasional itu jatuh pada tanggal 18 Mei. Lanjut ke kisi-kisi kedua, Organisasi Kearsipan Dunia itu namanya apa? Nah, untuk mendukung penyelenggaraan kearsipan di dunia telah dibentuk International Council on Archive atau disingkat ICA pada tahun 1948. Nah, dewan ini didedikasikan untuk menciptakan manajemen kearsipan yang efektif, upaya pelestarian, perdata, dan penggunaan arsip sebagai warisan dunia secara profesional di seluruh dunia. ICA adalah organisasi non-pemerintah yang netral yang didanai secara mandiri oleh anggotanya, memiliki sekitar 1.400 anggota di 199 negara. Lanjut kisi-kisi yang ketiga, yaitu soal-soalnya itu tentang Undang-Undang Kearsipan. Nah, aku saranin kalian benar-benar belajar tentang Undang-Undang Kearsipan, yaitu nomor 43 tahun 2009. Nah,
itu benar-benar kalian pahami, kalau bisa dihafalkan isinya. Isinya itu tentang apa? Itu banyak banget yang keluar untuk tahun kemarin. Nah, kalau kalian udah paham tentang undang-undang kearsipan, terus juga kalian belajar tentang kebijakan instansi yang kalian daftar. Terus anggarannya juga kalian belajar tentang instansi, baik itu kalian daftar di kementerian maupun non-kementerian. Non-kementerian itu misalnya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kayak gitu. Nah, itu udah aku share juga di part pertama, boleh kalian lihat. Lanjut ke kisi-kisi yang keempat. Apa sih itu kartu kendali? Nah, salah satu cara dalam memudahkan pengurusan surat masuk adalah dengan sistem kartu kendali. Nah, kartu kendali adalah lembar isian untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan surat yang sifatnya penting, sehingga bila surat diperlukan dapat dengan mudah ditemukan kembali. Nah, ini contoh untuk kartu kendali. Nah, kartu kendali itu ada beberapa keterangan ya, di dalamnya itu ada kotak-kotak, terus ada keterangannya. Nah, untuk indeks itu diisi indeks suratnya. Untuk tanggal itu diisi tanggal terima surat tersebut. Untuk nomor urutnya diisi nomor sesuai dengan urutan kartu kendali surat masuk. Nah, geser ke kanan lagi ada M_K. Kalau itu diisi apakah surat itu adalah surat masuk atau surat keluar. Biasanya itu nanti dilingkari. Kalau itu surat masuk, M-nya dilingkari. Tapi kalau itu surat keluar, berarti yang dilingkari adalah K-nya. Nah, untuk kode diisi kode klasifikasi menurut pola klasifikasi. Terus lanjut ke bawahnya isi ringkas. Nah, isi ringkas itu bisa diisi perihal surat. Kita bisa lihat perihal surat itu, oh ini surat ini isinya tentang ini. Biasanya kita bisa tahu di perihal suratnya. Atau kalau enggak, kalian juga bisa meringkas isi dari surat tersebut. Nah, kalian isi di kolom isi ringkas. Terus lanjut ke lampiran. Nah, lampiran itu diisi lampiran suratnya. Terus dari berarti diisi alamat pengirim surat kalau merupakan surat masuk. Terus kepada, kalau kepada alamat yang dikirimi surat untuk surat keluar ya teman-teman. Jadi kebalikannya dari yang sebelah kiri itu, kalau dari itu berarti surat masuk, tapi kalau kepada berarti itu surat keluar. Lanjut ke kolom bawahnya yaitu tanggal. Kalau tanggal ini diisi tanggal surat. Nah, bedakan dengan tanggal yang di atas. Untuk kolom yang kedua itu tanggal, itu berarti kan tanggal terima surat. Tapi kalau untuk tanggal yang di bawah ini, di bawah dari ini, itu adalah tanggal surat. Nah, kemudian nomor surat diisi nomor surat. Setiap surat itu pasti ada nomornya. Terus kolom yang bawahnya pengolah. Pengolah itu diisi unit pengolahnya. Terus paraf berarti diisi paraf pengolah surat. Catatan, jika ada catatan boleh kalian isi di situ. Nah, untuk kartu kendali memang beberapa instansi ada yang berbeda, tapi pada dasarnya prinsipnya itu sama semua. Mungkin ada juga instansi yang menggunakan perihal, terus bawahnya ada isi ringkasan. Itu sebenarnya pada prinsipnya sama. Lanjut, untuk kartu kendali itu terdapat 3 jenis warna kartu kendali yang digunakan, yaitu yang pertama kartu kendali putih. Kartu kendali warna putih digunakan sebagai arsip atau alat kontrol dan tetap dipegang oleh pengarah surat. 2. Kartu kendali kuning. Kartu kendali kuning diparaf sebagai bukti surat sudah diterima dan diserahkan kembali pada penata arsip untuk disimpan dan berfungsi sebagai pengganti arsip yang masih diproses. 3. Kartu kendali merah. Kartu kendali warna merah oleh pengarah surat diparaf sebagai bukti surat sudah diterima. Nah, yang kemarin teman aku keluar itu untuk soal seleksi kompetensi bidangnya, kartu kendali yang warna putih itu dipegang oleh siapa sih? Nah, ini udah ketahuan nih, yang megang untuk kartu kendali warna putih adalah
pengarah surat. Langsung kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Nah, peralatan yang dipergunakan untuk penyimpanan arsip itu apa aja? Ini aku kasih untuk penyimpanan arsip dalam jumlah banyak dikelompokkan menjadi 3 jenis alat penyimpanan, yaitu yang pertama, alat penyimpanan tegak atau biasa disebut vertical file, yaitu peralatan penyimpanan yang digunakan dalam kegiatan pengurusan arsip. Jenis ini disebut dengan lemari arsip atau biasa kita sebut filing cabinet. Nah, filing cabinet itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu filing cabinet yang isinya dengan folder biasa dan filing cabinet yang isinya dengan folder gantung. Untuk yang kedua, alat penyimpanan menyamping. Nah, walaupun sebenarnya arsip ini diletakkan juga secara vertikal, tetapi peralatan ini tetap saja disebut file lateral karena letak map-mapnya itu menyamping. Ini ada 2 contoh, misal rak arsip dan lemari arsip. Ini menaruh arsipnya itu tetap vertikal atau berdiri, tetapi cara penyusunannya adalah menyamping. Untuk yang ketiga adalah alat penyimpanan elektronik atau power file. Penggunaan file elektronik ini lebih mahal dibanding file-file model lain. Dengan menggunakan file ini, penggunaan tenaga manusia dalam pengurusan arsip atau manajemen kearsipan dapat dikurangi. Untuk yang keempat itu adalah rotary atau lemari putar. Nah, alat ini dapat digerakkan secara berputar sehingga dalam penempatan dan penemuan kembali tidak banyak memakan tenaga. Alat ini terbuat dari bahan yang kuat seperti logam atau besi. Arsip disimpan pada alat ini secara lateral. Lanjut ke kisi-kisi yang terakhir tentang kode klasifikasi. Nah, ini aku kasih kalian tentang Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau biasa disingkat ANRI nomor 19 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan klasifikasi arsip. Nah, ini aku ambil untuk pengertiannya dan penggunaan kode klasifikasinya aja, tapi kalau kalian pengen mengetahui lebih lanjut tentang kode klasifikasi, silakan kalian buka untuk Peraturan Kepala ANRI nomor 19 tahun 2012. Oke, lanjut ke kode klasifikasi arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip. Untuk penggunaan kode klasifikasinya, itu yang pertama, pencipta arsip dapat memilih nih sistem pengkodean secara fleksibel sesuai keinginan atau kebutuhan pencipta arsip. Dasar pengkodean yaitu menggunakan angka numerik, huruf alfabetis, dan kombinasi huruf dan angka alfanumerik. Contoh untuk angka itu misalnya nih aku kasih 100. Nah, misalnya untuk mewakili kelompok fungsi kepegawaian. Kalau 900 misalnya untuk mewakili kelompok fungsi keuangan, seperti itu. Nah, kalau untuk contoh huruf KP misalnya untuk mewakili fungsi kepegawaian. KU itu mewakili fungsi keuangan. HK mewakili fungsi hukum. Contoh untuk huruf dan angka, kalau KP.00, nah misalnya untuk mewakili kegiatan penerimaan pegawai. Kemudian KP.01 misalnya untuk mewakili kegiatan pengangkatan pegawai. Penggunaan kode klasifikasi yang kedua yaitu jumlah jenis kode huruf dan digit disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya nih, contoh untuk huruf ada yang pertama 2 huruf itu biasanya ditulis KP, KU kayak gitu. Kalau untuk yang 3 huruf itu ditulisnya, kalau untuk keuangan ditulis KU atau KEU, terus kepegawaian biasanya KEP, kemudian ada LOG. Contoh untuk digit nih, ada 2 digit berarti nulisnya 01, 02 dan seterusnya, atau boleh juga ditulis 10, 20 dan seterusnya. Untuk 3 digit itu ditulis 001, 002 dan seterusnya, atau 100, 200 dan seterusnya. Terus yang ketiga nih, unsur-unsur minimal yang harus ada pada kode klasifikasi yaitu yang pertama kode fungsi, yang kedua kode kegiatan, dan yang ketiga kode transaksi.
Alhamdulillah, semoga kalian semua paham dengan penjelasan aku. Dan sampai di sini dulu video aku. Semoga video aku bermanfaat buat kalian semua, dan aku doain kalian semua lolos CPNS tahun ini. Jangan lupa buat belajar yang rajin, yang tekun, karena SKB ini aduh ribet. Nilainya 60% dan SKD itu hanya 40%. Jadi ketika kalian mendapatkan nilai SKB yang tertinggi, insya Allah kalian akan bertambah banyak untuk total jumlah rata-rata SKD dan SKB-nya. Seperti kemarin contoh teman aku, dia SKD-nya peringkat 3 nih, terus dia SKB-nya nomor 1, dan teman-temannya nilainya terpaut lumayan jauh dari dia. Akhirnya karena yang diambil cuma 1, jadi dia yang lolos untuk menjadi CPNS tahun kemarin. Nah, makanya aku saranin buat kalian, ayo selalu belajar, berlatih, jangan lupa juga berdoa, itu yang utama. Oke, terima kasih teman-teman semuanya udah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.